अगर हार जाते ना तुम पक्के धोखेबाज हो, बेईमान. Di awal film kita pun diperlihatkan seorang pria bernama Rahman yang sedang mengunjungi sebuah tempat ibadah. Lalu di sisi lain seorang wanita bernama Kapita sedang berdoa dengan penuh penghayatan sesuai dengan keyakinannya. Kita pun dibawa ke rumah besar seorang pengacara bernama Pikram Bahadur. Ternyata Rahman seorang pengacara juga sekaligus kakak dari Kapita. Meskipun mereka berbeda keyakinan tetapi keduanya hidup rukun dan saling menghormati. Lalu inilah sosok Pikram, suami dari Kapita. Mereka memiliki seorang putra yang sudah cukup dewasa bernama Gudu. Dan Gudu saat ini kuliah di universitas jurusan sains sesuai keinginan ayahnya. Gudu kemudian mengatakan jika di kampusnya akan diadakan pertandingan sepak bola. Sebagai ayah yang perhatian, dia akan menyempatkan untuk datang ke kampus putranya. Dia juga yakin Gudu akan menang dan mencetak banyak gol asalkan dia mendengar nasihatnya. Pikram menyuruh asisten rumah untuk membawakan es jeruk dicampur gula 3 sendok sebagai multivitamin agar Gudu bersemangat. Tapi Kapita ibunya lebih tahu apa yang akan membuat Gudu menang, yaitu dengan meminum air suci Dewa Krishna lalu sedikit membasuhkan ke kakinya. Di situ Pikram mengatakan apa mungkin air dari patung akan membuat putra mereka memenangkan pertandingan. Bagaimana jika seandainya tim lawan juga melakukan hal sama? Lalu siapa yang akan jadi pemenangnya? Menurutnya pertandingan sepak bola seharusnya tidak dicampur dengan urusan agama, melainkan didasari oleh ilmu pengetahuan. Dan karena mereka berdebat, Gudu yang bersikap dewasa mencampur es jeruk dan juga air suci lalu meminumnya, sehingga tindakan ini dirasa cukup adil. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai antara kampus sains melawan kampus jurusan seni. Pertandingan pun berjalan cukup sengit. Lalu Pikram dan Rahman juga turut hadir menyemangati putranya. Hingga skor berakhir 3-2 dimenangkan oleh Universitas Sains. Tidak lama datang seorang wanita dari kampus seni yang marah-marah karena merasa tim Gudu berbuat curang. Namun datang Sonia, teman Gudu, yang menenangkannya. Rupanya gadis ini bernama Salina yang ternyata dia masih saudara Sonia. Dan setelah itu sambil kesal Salina pun langsung pergi. Pikram dan Rahman yang akan menghampiri Gudu terkejut melihat gadis mondar-mandir dengan tulisan Gudu di belakangnya. Dia mengira gadis ini jatuh cinta dengan putranya. Dia juga menasehati agar menyampaikan perasaannya melalui mata, bukan dengan cara seperti ini. Di situ Salina marah karena dia tidak merasa menunjukkan apapun dan melarang Pikram untuk menceramahinya. Melihat itu Gudu langsung tahu akar penyebabnya sambil mencabut poster di belakang celananya, yang membuat Salina kesal dan malu sendiri. आप क्या बकवास कर रहे हैं? कहीं आप पागल तो नहीं? आप सच कह रही हैं? फाइनल जी, ये तो लेते जाइए. Kemudian Sonia mengajak Salina ke sebuah rumah tanpa tahu ini adalah rumah Gudu. Di situ Salina terkejut karena melihat Pikram yang ada di sini juga dan mengira dia adalah tukang kebun, padahal Pikram adalah ayah Gudu. Di situ lagi-lagi Salina dibuat marah sekaligus malu dan langsung mengajak Sonia pergi. Setibanya di rumah, Salina meluapkan emosinya melalui sebuah lukisan dan orang yang dia lukis adalah Pikram. Tidak lama datang seorang pria bernama Gupta yang berprofesi sebagai dokter. Di rumah ini dia tinggal bersama istri dan juga anaknya Sonia. Sedangkan Salina adalah anak angkat yang dia rawat sejak kecil. Malam harinya di kampus ini digelar sebuah acara. Di situ sebenarnya Gudu menyukai Salina tetapi dia tidak punya keberanian. Hingga Salina yang sadar terus diperhatikan langsung datang menghampiri dan mengajaknya berduaan. Tapi ternyata Salina mengajak berduaan hanya untuk melampiaskan kekecewaannya karena telah dibuat malu ketika di lapangan. Apalagi sejak bertemu dengan ayah Gudu yang dianggap sombong makin membuat Salina kesal. Di situ Gudu pun hanya bisa minta maaf dan akhirnya keduanya pun berteman baik. Singkat waktu seperti rutinitas biasanya, Kapita selalu berdoa sepanjang waktu. Dia pun mendoakan putranya agar selalu diberikan keselamatan dan kesehatan, serta membuka kertas lalu berkata semoga kutukan itu tidak pernah terjadi. Dan entah apa maksudnya, tetapi Gudu yang sedang olahraga di rumah tiba-tiba merasakan sakit kepala luar biasa. गुड्डू 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 क्या हुआ बेटा? Mendengar teriakan, Kapita pun langsung menghampiri. Setelah diperiksa rupanya dia baik-baik saja. Dokter pun memberikan resep obat dan Gudu hanya disuruh istirahat 2 hari di rumah.
Setelah pulih, Gudu mengajak keluarganya liburan di sebuah villa. Tetapi anehnya di sana ada Salina dan juga Sonia. Dan si ayah tahu kalau ini disengaja dan Gudulah yang merencanakan semua ini. Namun orang tuanya mengerti jika putranya itu sedang jatuh cinta. Hingga dipertemukanlah keluarga besar di antara mereka. Ketika Salina memperlihatkan lukisan Vikram, ternyata ayah Gudu tidak segalak yang Salina pikirkan. Dia malah memuji jika suatu saat Salina akan menjadi pelukis yang hebat. Mereka akan menikmati liburan bersama, tetapi Sonia tidak bisa berkuda. Sehingga adanya kesempatan, Gudu pun hanya mengajak Salina. Di tempat yang cukup sepi mereka berduaan, dan Salina pun mencoba melukis wajah Gudu. Salina juga bercerita jika suatu saat dia ingin menjadi pelukis terkenal. Tiba-tiba angin kencang dan awan hitam menyelimuti, lalu hujan pun turun. Di situ Gudu menyelamatkan lukisan Salina. Lalu mereka pun mencari tempat berteduh. Di situ mereka saling pandang-pandangan. Lalu Salina menggoda Gudu mengatakan jika dia kedinginan. Adanya kesempatan, Gudu memanfaatkan momen ini hingga benih-benih cinta tumbuh di antara keduanya. Di sisi lain, orang tua Gudu terutama Kapita begitu khawatir karena putranya belum pulang sampai larut malam. Dia pun takut sesuatu terjadi dengan putranya. Tidak lama seseorang memberi kabar jika 2 ekor kuda telah kembali, tapi tidak dengan Gudu dan juga Salina. Seketika si ayah bergegas akan mencari mereka, sedangkan Kapita yang sangat khawatir langsung teringat masa lalu. Saat Gudu terlahir, seorang pendeta mengatakan jika sesuai horoskop yang dia lihat, putra mereka tidak akan hidup sepenuhnya. Mendengar itu Vikram marah, bisa-bisanya pendeta mengatakan hal buruk tentang putranya. Tetapi Kapita yang religius percaya dan berkata bagaimana cara supaya putranya tidak berada dalam bahaya. Di situ pendeta berkata, ada satu cara, yaitu ayah dari anak ini harus melakukan sebuah pengorbanan besar. Mendengar itu Vikram tidak percaya, menganggap si pendeta menjual agama demi uang. Dia pun lalu mengusirnya. Tetapi pendeta tidak butuh uang. Dia hanya memberitahu apa yang dia ketahui. Dan suatu saat Vikram akan percaya ucapannya. की बात जरूर याद आएगी। पंडित जी। Sebagai ibu yang overprotektif, Kapita segera berdoa agar putranya diberikan keselamatan. Dan doa si ibu pun terkabul karena Gudu akhirnya pulang dengan penuh keceriaan. Begitu juga Salina yang pulang dan berkumpul seperti biasanya. Thank you, Mama Ji. बुज़दिल बना देता है, नहीं? Beberapa waktu kemudian Gudu minta izin akan bermain para layang bersama Salina. Namun ibunya melarang karena itu adalah olahraga yang berbahaya. Vikram menilai jika istrinya itu terlalu percaya dengan tahayul. Namun tetap saja Kapita mengingatkan apa yang dikatakan pendeta tentang ramalan itu bertahun-tahun yang lalu. Suaminya itu menjawab, jika horoskop, rasi bintang dan kepercayaannya kepada pendeta itu semua adalah kebohongan. Bisa kita lihat Salina dan Gudu yang semakin dekat. Mereka melakukan para layang bersama dan keduanya sangat bahagia. Namun tiba-tiba seseorang membututi mereka dari belakang hingga membahayakan keduanya. Tetapi malah Gudu dan Salina yang terjatuh di area perkebunan. Dan untungnya keduanya baik-baik saja. Mereka bersama mencari jalan keluar. Tapi tiba-tiba pria tadi menghadang dan kembali menggoda Salina. Gudu sempat emosi tapi Salina meminta tidak melayaninya. Dikira bakal berhenti. Ketiga pria ini masih tetap mengganggunya. Sehingga Gudu pun langsung menghajar mereka semua. Setelah berhasil memberi pelajaran, Gudu pun kabur membawa mobil mereka. Salina sempat terluka tapi dia baik-baik saja. Bersamaan tiba-tiba Gudu mengalami migrain hingga membuat Salina panik dan dia segera mengambil alih kemudi. Lalu hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Di rumah sakit akhirnya Gudu tersadar. Dia langsung menanyai orang tuanya bagaimana keadaan Salina. Ibunya menyuruh Gudu tetap tenang dan mengatakan jika Salina saat ini ada di rumah sakit yang sama. Dokter pun menanyakan bagaimana peristiwa ini bisa terjadi. Gudu pun bercerita ketika berkendara. Tiba-tiba dia mengalami sakit kepala dan keadaan tiba-tiba menjadi gelap. Mendengar itu dokter menyarankan agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Tetapi Gudu merasa baik-baik saja dan dia ingin segera melihat keadaan Salina. Dan tiba-tiba rombongan dokter datang membawa Salina dengan keadaan mata yang sudah tertutup. सलीना, क्या हुआ तुमको? सुन नहीं सकती. Gupta mengatakan jika dia berhasil menyelamatkan nyawa keponakannya, tetapi sekarang Salina tidak bisa melihat. Mendengar itu Gudu shock parah hingga histeris merasa dialah orang yang harus disalahkan atas kejadian ini. Sedangkan Kapita pun hanya bisa menenangkan putranya. उसे अंधा बनाने वाला मैं. शांत हो जा बेटे, शांत हो जा. Berhari-hari setelah kejadian itu Gudu jadi berubah. Dia memilih berdiam diri tidak melakukan apapun. Sedangkan Salina mulai menerima kenyataan pahit ini. Dia terkurung di rumah sendiri seperti burung peliharaannya. Di lain tempat, Gudu pun menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dia dibaringkan di sebuah tempat tidur khusus dan dokter spesialis kemudian memeriksa apa yang terjadi dengannya. Setelah diamati, rupanya terdapat sesuatu. Dokter pun memberitahu hal ini kepada orang tuanya. Tetapi dia juga tidak bisa memastikan sekarang apa yang terjadi dengan Gudu. Namun tes akan tetap dilanjutkan supaya hasilnya lebih pasti. Ketika menunggu Gudu melihat Salina dan duduk di sampingnya, di situ dia pun hanya diam tidak berkata apapun. Tetapi anehnya Salina tahu jika orang di sampingnya adalah pria yang dia cintai hanya dengan mendengar napasnya. Di situ barulah Gudu bersuara dan menyesali semua yang terjadi. Tetapi Salina tampak tersenyum karena dia ikhlas menerima semua ini. Saat ini dia bahagia meskipun dunia terasa gelap. Tetapi dia dapat melihat Gudu dalam hatinya setiap saat. Tidak lama Gupta menghampiri dan bersamaan orang tua Gudu pun datang dan bertanya kabar tentang Salina. Gupta pun memberitahu jika harapan satu-satunya adalah menunggu orang yang mau mendonorkan matanya, maka Salina akan bisa melihat kembali. तो साइड ट्रांसप्लांट कहते हैं. ओके आंटी. Singkat waktu terdengar suara motor di luar dan Salina tahu jika yang datang adalah Gudu, sehingga dia menyuruh Sonia untuk merapikan pakaiannya. Tetapi Gudu yang baru masuk langsung dihadang bibi Salina. Dia kesal karena Gudu berani masuk tanpa permisi. Dia menganggap Gudu yang telah menghancurkan kehidupan Salina. Lalu dia juga tidak ingin melihatnya lagi dan segera mengusirnya. Sedangkan Sonia dan Salina tidak bisa berbuat apapun. नहीं तो मम्मी, नहीं मम्मी, आंटी को मत निकालो. Kemudian Gudu mengunjungi klinik dan dia melihat ibunya sangat histeris. Entah apa yang terjadi, tetapi Pikra menyuruhnya agar tenang. Dokter memberitahu fakta mengejutkan jika putra mereka mengalami tumor otak mematikan. Sedangkan fakta itu langsung didengar oleh Gudu sendiri. और इलाज है. अपने जीते जी बेटे को मरने नहीं दूंगा मैं. Satu-satunya cara mereka harus segera melakukan operasi. Dan hidup Gudu pun hanya tersisa 4 bulan lagi. Di malam harinya Gudu terus kepikiran dan gelisah. Di situ dia mulai berhalusinasi bicara dengan dirinya sendiri. Sedangkan Kapita muak dengan ketidakpercayaan suaminya akan ramalan tentang Gudu. Sekarang terbukti jika nyawa putranya di ujung tanduk. Dan yang membantu itu sebenarnya adalah kekuatan doa. Dia pun meminta suaminya agar mulai berdoa. Tetapi Pikra mengatakan jika saat ini Gudu tidak butuh doa, melainkan dokter spesialis yang bagus. Mendengar itu Kapita makin kesal lalu menyuruh suaminya pergi. Dan dia selalu yakin untuk berdoa sepanjang waktu. Kembali dengan Gudu yang melawan dirinya sendiri. Di situ dia tidak takut dengan kematian, tetapi dia sedih karena harus meninggalkan Salina. Untuk itu sebagai kebaikan terakhirnya, Gudu memutuskan untuk menyumbangkan matanya. Di saat melamun, Gudu datang dan Salina begitu bahagia. Sedangkan Salina tidak mengetahui apa yang sedang Gudu alami saat ini. Dia hanya memberi kabar baik jika Salina sebentar lagi akan bisa melihat kembali. Dan Gudu yakin dalam waktu 4 bulan Salina akan mewujudkan mimpinya itu. गुड्डू, मैंने अपने अंधेरे दिनों में. Tetapi diam-diam bibi Salina masuk lalu menarik Gudu keluar. Dia begitu marah karena lagi-lagi dia masuk tanpa izin. Dia tahu Salina telah dibutakan karena cinta. Tetapi kenyataannya Salina benar-benar buta akibat ulahnya. Namun kemudian Gupta terbangun dan bibinya mengadu jika Gudu masuk ke kamar Salina diam-diam seperti seorang perampok. Di situ Gudu membela jika dia datang ke sini hanya untuk memberi kabar baik jika Salina akan segera bisa melihat. Mendengar itu Gupta bingung dari mana Salina akan mendapatkannya. Dan Gudu mengatakan jika dia sendirilah yang akan memberikan matanya untuk Salina. Dia memberitahu fakta sebenarnya jika dirinya sudah divonis tidak akan hidup lama akibat penyakit tumor yang diderita. Serta tidak akan ada yang mampu menyelamatkannya.
Mendengar itu Gupta tersentuh dan mulai saat ini Gudu dipersilahkan masuk ke rumahnya siang dan malam kapanpun dia mau. Sementara Pikram sudah menunggu dan heran kenapa Gudu pulang melalui jendela. Di situ Gudu memberitahu jika dia baru saja pulang dari rumah Salina. Sebelum kematiannya, Gudu akan menukar matanya agar Salina dapat melihat kembali. Gudu pun sudah tahu sejak awal ketika orang tuanya menemui dokter. Si ayah pun menyalahkan tindakan Gudu yang berputus asa. Dia menyuruh untuk tidak percaya dengan ucapan dokter. Dan sebagai ayah dia terus meyakinkan putranya kalau Gudu akan terus menjalani kehidupan dengan normal. Dia berjanji akan berusaha mencari dokter spesialis terbaik demi kesembuhannya. बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी बरसों मुझ पर भरोसा रखो बेटे, मुझ पर भरोसा रखो. Singkat cerita, Pikram bersama Kapita mendatangi kepala dokter yang rupanya itu adalah Gupta. Di situ Gupta sudah melihat laporan dari dokter yang menangani Gudu dan dia membenarkan jika harus segera dilakukan tindakan operasi. Kapita pun berharap operasi ini bisa menyelamatkan nyawa putranya dan Pikram bertanya berapakah peluang kesembuhannya. Di situ Gupta memberitahu jika peluang untuk sembuh hanya 5% saja. Mendengar itu Pikram marah dan tidak mau putranya dioperasi di sini. Dia tahu alasan kenapa peluang putranya selamat hanya sedikit. Karena Gupta mengharapkan mata Gudu supaya Salina bisa melihat kembali. Di situ Gupta merasa terhina. Dia adalah seorang dokter profesional. Bertahun-tahun dia bekerja dan disumpah ketika di meja operasi. Tugasnya adalah untuk menyelamatkan nyawa pasiennya. Dan dia bicara kenyataan bukan kebohongan. बचाना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य. Good day, Dr. Bhatia. Sebenarnya Gudu sudah pasrah dan tidak mau dioperasi. Yang dia inginkan saat ini hanya ingin segera memberikan matanya untuk Salina. Di situ Pikram marah karena Gudu terus menyebut nama Salina. Putranya itu rela mati demi Salina. Dan seberapa penting Salina untuknya. Apa gunanya orang tua Pikram dan Kapita selama ini? Apakah mereka dianggap tidak penting? Merekalah yang sudah membesarkan dan merawat Gudu sejak kecil. Tidakkah Gudu kasihan? Jika dirinya tiada, bagaimanakah perasaan mereka? Untuk itu Pikram berjanji akan segera mendapatkan dokter terbaik untuk menyelamatkan nyawa putranya. Di malam harinya tiba-tiba seseorang menelpon. Dan itu adalah teman Pikram bernama Pajal dari Amerika. Dia sudah menerima fax darinya dan juga sudah menemukan spesialis terbaik Amerika bernama Dr. Kelly. Tapi Dr. Kelly sangat sibuk dan Pikram diminta segera datang ke Amerika. Dan masalahnya Gudu tidak mau dibawa ke sana. Dia menyuruh Pajal membujuk Dr. Kelly agar mau ke India. Apapun yang dia mau Pikram siap memberikan, bahkan untuk seluruh hartanya sekalipun. I'm willing to do anything. मैं पूरी कोशिश करूंगा. Dan daripada bersedih, lebih baik Gudu menghabiskan waktunya bersama Salina. Namun di tengah kebahagiaan, Gudu mulai kumat. Dan Salina bisa merasakan kekhawatiran yang tidak biasa. Merasa ada yang tidak beres. Dengan feeling yang kuat, Salina bertanya sebenarnya mata siapa yang akan diberikan untuknya. Yang akhirnya Gudu pun jujur jika matanya lah yang akan dia berikan. Dia juga memberitahu fakta jika dirinya hidup tinggal 4 bulan lagi. Karena dia memiliki penyakit tumor. Mendengar itu Salina histeris. Lebih baik dia tidak melihat selamanya daripada Gudu berkorban untuknya. Namun Gudu bertanya jika benar Salina mencintainya, maka dia diminta tidak menolak tawarannya. Mendengar itu Salina bersedia jika benar ini yang terbaik, tapi dengan satu syarat, yaitu Gudu diminta untuk segera menikahinya. Dia bersumpah tidak akan mencintai orang lain. Lebih baik Salina menjadi janda Gudu untuk selamanya. Keributan ini pun akhirnya menjadi tontonan orang-orang di sekitar. Gudu kemudian meminta bantuan pamannya. Untuk itu dia datang menemui Rahman meminta perlindungan hukum demi melawan ayahnya yang keras kepala. Tetapi jika Rahman membantunya, berarti dia pun akan melawan Pikram. Sebagai saudara sebenarnya dia tidak mau ada perselisihan. Gudu pun tahu iman dan emosi sangat penting untuknya. Tetapi dia memiliki dua orang tua yang berbeda. Ayahnya tidak percaya agama, sedangkan ibunya sangat religius. Jadi siapa yang harus dia yakini? Mendengar itu Rahman yang bijak menyuruh Gudu tetap tenang dan mengajak ke suatu tempat supaya mereka bersama menemukan solusinya. Ternyata Gudu dan Salina dibawa ke tempat ibadah. Di sana mereka melantunkan doa-doa dan meminta petunjuk yang terbaik.
sedangkan Guru dan Salina hanya terdiam. Tapi mereka di sini merasakan kedamaian yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Setelah berdoa dan berzikir, Rahman sudah yakin akan membantu Guru apapun resikonya. Dia pun memberikan sebuah surat untuknya, dan ternyata isi surat tersebut adalah gugatan untuk Pikram. Putra mereka tersayang ingin menyeret ayahnya sendiri ke pengadilan agar secara sah tindakan mendonorkan mata dibenarkan secara hukum. Dan yang mengejutkan, Rahman kakak Kapita sendiri yang akan jadi pengacaranya. Singkat waktu ketika di persidangan, Rahman bertanya apakah benar Guru putra Pikram hanya akan hidup sekitar 4 bulan lagi. Di situ Pikram pun membenarkan pertanyaannya. Tetapi Pikram membela jika dokter sendiri mengatakan akan menyelamatkan nyawa putranya dengan melakukan tindakan operasi. Dan Rahman kembali bertanya berapakah peluang keberhasilannya. Pikram pun menjawab peluang selamat hanya 5% saja. Rahman menyampaikan hal ini kepada hakim dan hakim mendengar sendiri peluang selamat pun hanya sedikit. Secara kemanusiaan, Guru ingin mendonorkan mata demi menolong seorang gadis yang dia cintai. Tetapi kebaikan itu ditolak oleh ayahnya Pikram. Di situ Pikram menjawab jika dia melakukan semua ini atas hati nurani seorang ayah kepada putranya. Menurutnya Guru masih belum cukup umur untuk mengambil keputusan. Bahkan hidupnya pun masih bergantung kepada orang tuanya Pikram dan Kapita. Kini giliran Pikram yang berbicara. Dia bertanya apakah benar Guru ingin melakukan semua ini demi nilai kemanusiaan. Lalu Guru pun mengiyakannya. Dan kalau begitu, bagaimana dengan orang yang tidak bisa melihat yang sengaja dihadirkan Pikram di persidangan ini? Salah satunya dia adalah pekerja pabrik yang mengalami insiden kecelakaan. Keluarganya beresiko kelaparan jika dia kehilangan pekerjaan. Sedangkan Salina adalah anak orang kaya. Dan sebenarnya, pria ini adalah seseorang yang lebih membutuhkan bantuan. Mendengar itu Guru pun hanya terdiam. Satu hal yang diinginkan orang tuanya adalah melihat anaknya untuk hidup. Dan satu hal yang membuat sedih adalah melihat kematian anaknya sendiri. Untungnya semua jelas ada dalam buku hukum. Di buku tercatat dengan tegas, jika seorang anak di bawah umur yang masih bergantung kepada orang tuanya, maka semua keputusan ada pada orang tuanya. Hakim pun membenarkan pernyataan Pikram. Tetapi orang tua bukan hanya ayah, melainkan ada juga seorang ibu. Untuk itu Pikram disuruh membawa istrinya ke persidangan besok pagi. Kapita! Sepulangnya ke rumah, Pikram kaget karena Kapita membawa orang-orang yang satu frekuensi dengan dirinya. Kapita pun segera ditegur karena dia malah terus-terusan berdoa dan percaya tahayul karena menurutnya ini tidak akan membantu. Tetapi Kapita membela jika dia berdoa bersama para pendeta demi usaha suaminya dan demi kehidupan putranya. Esok harinya sidang kembali dilanjutkan dengan hadirnya Kapita. Rahman pun mulai membuka dengan mengatakan jika Guru berkeinginan memberikan matanya untuk Salina setelah tiada. Tetapi kebaikan itu ditentang oleh ayahnya. Menurutnya Pikram adalah seorang ateis yang tidak percaya dengan kekuatan doa. Tidakkah mau Kapita mengabulkan permintaan baik Guru untuk terakhir kalinya? Namun Pikram membalas jika istrinya tidak bisa memutuskan setuju atau tidak. Karena tugas istri adalah mematuhi semua kehendak suaminya. Namun hakim ingin mendengar langsung dari Kapita. Tetapi beberapa saat Kapita tidak memberi jawaban karena jelas dia kebingungan. Guru pun di situ emosi kenapa ibunya tidak mengatakan apapun. Dia tahu tindakan ini sudah membuat kedua orang tuanya kesusahan. Sebenarnya Guru ingin hidup lebih lama, tetapi dia tahu takdirnya sudah sangat dekat. Dia hanya ingin punya kebaikan terakhir dengan memberikan penglihatannya untuk Salina. Dengan begitu dia akan selalu merasa hidup dalam dirinya. Dia tidak pernah menentang keputusan ayah ataupun ibunya. Tetapi terakhir kali izinkanlah Guru melakukan kebaikan ini. Mendengar itu bukannya menjawab. Jelas Kapita kebingungan karena dalam lubuk hati yang paling dalam dia tidak mau kehilangan putranya. Yang akhirnya si ibu pun pingsan karena penuh tekanan. Meri aankhon ko jeene do ma. Are bolo na ma. Semua orang yang hadir pun jadi terharu.
dan sidang pun akan dilanjutkan esok hari. Kemudian di keesokan harinya, sebelum menjalani sidang lanjutan, Gudu dan Kapita berdoa bersama. Di situ Pikram makin kesal karena Gudu sekarang berpihak dengan ibunya. Dia juga menyalahkan jika penyebab semua ini adalah kehadiran patung di dalam rumahnya. Jika tidak demi istrinya dari dulu dia sudah membuang patung itu. Dia menganggap patung itu penyebab anaknya berbalik melawan. Begitu juga Kapita yang terus dipengaruhi olehnya. Sampai kapanpun Pikram tidak akan pernah berlutut seperti yang dilakukan istrinya. Dan dia berjanji akan memenangkan gugatan ini. Jika dia menang dia akan kembali ke rumah ini. Tetapi jika kalah dia akan pergi dari rumah ini dan juga akan membuang patung itu selamanya. उस केस में मेरी जीत होगी, मेरी। तो तुम्हारी ये भूल है, दूंगा मैं, बाहर फेंक दूंगा मैं। Tetapi keanehan terjadi di jalan. Tiba-tiba terjadi kemacetan yang tidak biasa. Semua jalan seperti tertutup. Orang-orang tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan keributan terjadi di mana-mana. Dan anehnya lagi Pikram kesulitan mendapatkan taksi. Sementara itu Gudu dan ibunya tetap fokus berdoa. Keanehan kembali terjadi ketika Gudu lebih dulu sampai ke pengadilan. Pikram pun berjuang hingga dia terjatuh berkali-kali, namun tetap berusaha untuk tiba tepat waktu. Yang akhirnya pengadilan memutuskan untuk memenangkan gugatan Gudu. Pikram yang kelelahan pingsan tepat saat Rahman dan Gudu keluar dari pengadilan. Ketika Pikram sadar, dia merasa bahagia melihat putranya sedekat ini. Dia berpesan bahwa Gudu tidak perlu menunggu 4 bulan untuk mendonorkan matanya untuk Salina, karena dia akan lebih bahagia jika dialah yang menggantikannya. Namun Pikram kembali tak sadarkan diri. Di situ Gudu merasa bersalah lalu merobek surat pengadilan dan memohon agar ayahnya sadar. Dia siap mengikuti perintah ayahnya, bahkan dia siap untuk menjalani operasi di Amerika. Tapi tiba-tiba bersamaan dia merasakan sakit kepala yang sangat hebat. Mendengar kabar buruk tentang 2 orang tersayang jelas membuat Kapita panik. Dia yang sedang berdoa izin untuk segera ke rumah sakit. Di sana dia gelisah karena satu adalah putranya dan satu lagi adalah suaminya yang saat ini sedang kritis. Dokter pun menyuruh agar tenang karena kedua pasien saat ini dalam keadaan darurat. Begitu juga Rahman yang menenangkannya. Dia akan tetap di sini dan menyuruh Kapita pulang lalu tetap berdoa demi kesembuhan keduanya. Setelah sampai, asisten rumah tangga rumah ini melihat Kapita dengan tatapan kosong menghampiri patung. Bersamaan para pendeta juga pamit karena ritual mereka sudah selesai. Lalu Kapita pun menyuruh asistennya keluar dan menutup pintu rapat-rapat. Disitulah Kapita mulai ragu dengan kepercayaannya. Dia kecewa karena puluhan tahun berdoa, tetapi seperti inilah balasannya. Nyawa suami dan putranya akan diambil, dan dia tidak mau ini terjadi. Jika dewa menginginkan kehidupan, maka ambillah nyawanya sekarang juga asal jangan suami dan putranya. Sejak saat itu dia berjanji akan berpuasa, tidak akan pernah makan atau minum setetes pun, sampai dipastikan putra dan suaminya tetap hidup. Lantunan doa pun terus dia panjatkan. Dokter yang memeriksa pun sudah melihat titik kritis Gudu dan mereka harus segera melakukan operasi. Ditemani oleh Gupta, Dokter Kelly pun memulai tindakan, sedangkan Rahman dibolehkan memantau prosesnya melalui monitor. Dan bisa kita lihat Kapita mulai lemah karena beberapa hari tidak makan dan minum. Lalu singkat waktu operasi Gudu pun berjalan dengan lancar. Rahman pun berdoa dan bersyukur atas karunia ini. Kemudian keajaiban muncul ketika Pikram yang sempat koma kini dia tersadar. Rahman mengatakan jika doa Kapita lah yang telah menyelamatkan Gudu dan juga Pikram. Dia menjelaskan jika Gudu dinyatakan selamat karena dokter dari Amerika datang tepat waktu dan tumor sudah diangkat sepenuhnya. Mendengar itu jelas Pikram bahagia. Tetapi pertanyaannya di manakah Kapita sekarang? Rahman pun menyampaikan jika dia juga baru tahu kalau Kapita sudah 5 hari mengunci diri di ruangan doa. Dan itu semua demi kesehatan Pikram. Jelas di situ Pikram kaget dan ingin segera menemui istrinya. Segera mereka semua pulang ke rumah dan si asisten langsung mendobrak pintu. Di situ Pikram bahagia menyampaikan jika putranya selamat.
dan dia bangga dengan istrinya. Untuk pertama kalinya dia pun percaya dengan keimanan Kapita selama ini. Tapi setelah dilihat sayangnya terlambat karena Kapita sudah tidak bernyawa. कविता मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो कविता मुझे। Di tangannya terselip sebuah kertas berisi pesan doa agar putranya panjang umur. Serta Kapita pun menyuruh memberikan matanya untuk Salina. Dan film pun sudah berakhir. Hikmah dari film ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati menuntut pengorbanan dan ketulusan. Dalam menghadapi cobaan hidup, harapan dan doa menjadi kekuatan utama, terutama ketika logika tak lagi mampu memberi jawaban. Film ini juga mengingatkan kita untuk selalu menghargai hidup dan waktu bersama orang-orang tercinta. Meski perbedaan keyakinan hadir dalam keluarga, cinta dan kebersamaan tetap bisa menyatukan semuanya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.